Apa nih yang bisa teman-teman kita pelajari untuk etologi? Paling saya mau ini dulu kali ya. Kalau etologi karena ini tidak dipelajari basicnya di sekolah sebetulnya, mungkin kita review sedikit karena konsepnya itu-itu aja. Jadi untuk etologi sendiri dia tipenya dua sih. Kalau nggak dia yang baca data seperti ini, dia yang kayak di 2023 kemarin yang beneran tinggal menentukan konsepnya. Jadi konsepnya yang teman-teman harus ingat banget. Konsepnya yang tidak boleh kelupaan. Ini saya coba ada dulu suatu konsepnya dulu mungkin sedikit biar teman-teman lebih kebayang lagi. Sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan konsep basicnya belum ya? Gak apa-apa kali ya saya coba share dulu. Tapi nggak akan semuanya, paling beberapa. Tapi untuk materinya lagi-lagi sudah saya update di sini materi etologi. Nanti teman-teman boleh dibaca ulang. Sekarang saya mau menyampaikan resumenya aja mungkin ya. Summary-nya, ringkasannya. Jadi etologi ya sudah kita tahu adalah dia ilmu yang mempelajari perilaku dari makhluk hidup biasanya. Dan biasanya yang lebih ditekankan adalah pada hewan. Nah, sebetulnya di sini nanti bakal ada 4 pendekatan ibaratnya. Ada pendekatannya ini berdasarkan dari pertanyaannya dari Nicotinbergen. Nicotinbergen ini kalau sering dengar dia adalah bapak dari etologi. Bapak etologi karena dia ini curiosity-nya sangat-sangat tinggi. Dia ini sangat-sangat penasaran sama apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh hewan gitu. Jadi dia setelah melihat berbagai perilaku hewan, dia akhirnya muncul 4 empat pertanyaan utama. Yang pertama, gimana sih mekanisme terjadinya perilaku itu? Nah, ini dikenalnya sebagai pendekatan mekanisme atau kausal atau kausalnya. Terus gimana sih dia perilakunya ini berkembang di makhluk hidup tersebut, di organisme tersebut. Ini disebutnya dengan perkembangan. Atau dia juga nanyain gimana uh, perilaku ini punya nilai yang apa ya bermanfaat, kelulus hidupannya seperti apa buat organisme tersebut. Apakah dia bisa membuat dia menjadi mempertahankan diri dan juga jadinya punya anak dan lain-lain, itu disebutnya dengan nilai kelulus hidupan. Terus gimana nih si organisme ini akhirnya punya perilaku ini? Awalnya seperti apa? Nah, ini adalah kaitannya sama sejarah evolusinya. Dari sini ke si 4 pernyataan yang tadi ini bisa didekati atau dianalisis pakai 2 analisis. Yang pertama analisis proximate, yang kedua analisis ultimate. Ini yang sering keluar, termasuk di tahun kemarin. Teman-teman yang tidak boleh dilupakan, kalau proximate dia ini adalah konsekuensi langsung. Jadi analisis yang bisa langsung kelihatan. Seperti apa? Berarti misalnya kalau dia lagi makan, berarti dia makannya buat apa? Ya udah untuk kelihatan nih perilaku makannya seperti apa. Oh dia ini nyari makanannya dulu atau oh dia ini harus nunggu induknya dulu dan lain-lain. Dan ada juga perilaku yang ultimate. Ultimate ini dia kelihatannya untuk jangka panjang. Contohnya adalah perilaku pemeliharaan anak, perilaku migrasi. Dia kan untuk jangka panjang ya, kelulus hidupannya gitu. Ibaratnya kalau yang proximate dia bisa kelihatan saat itu, kalau yang ultimate dia untuk jangka panjang di generasi yang lain gitu. Tapi ada beberapa beberapa apa ya namanya? Beberapa perilaku yang mungkin bisa dilihat secara proximate dan ultimate sekaligus. Misalnya kayak tadi makan, kalau kita lihat secara proximate, oh dia ini makan biar dia memenuhi kebutuhan hidupnya di hari itu. Tapi dengan dia makan sebetulnya dia bisa meningkatkan kualitas hidupnya yang mungkin besok-besoknya dia jadi lebih oke lagi. Jadi dia lebih sintas gitu. Nah, akhirnya ketika dia makan, dia bisa mencari pasangannya, dia akhirnya bisa kawin dan meneruskan si genetiknya gitu. Dia bisa jadi bisa dilihat secara proximate dan ultimate. Tapi teman-teman nggak perlu bingung. Oh ini kok angkanya satu sama satu. Tapi teman-teman yang perlu diingat, jadi proximate itu adalah yang immediate cause, dia yang konsekuensi langsungnya. Kalau ultimate adalah konsekuensi adaptifnya. Intinya itu. Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa, karena di 2023 juga udah ada langsung.
itu soalnya. Lanjut, kalau untuk ini di biologi perilaku yang tadi berarti kalau untuk proximate biasanya dia terkait mekanismenya, terkait tadi ini gimana sih prosesnya biar dia bisa makan. Atau misalnya ketika kita kena sesuatu yang panas, kan tangan kita langsung biasanya langsung ditarik gitu ya. Ini gimana ceritanya biar kita tahu kalau ini tuh panas. Oh, berarti nanti tuh ada rangsang, rangsang diterima sama tubuh kita. Tubuh kita itu nantinya akan ngasih info kalau oh itu tangan kita harus menjauh gitu. Ini adalah analisis proximate. Kalau analisis perkembangan contohnya apa? Perkembangan ini dia lebih ke dari individu itu kira-kira perilakunya berkembang saat dia masih kecil atau ketika dia udah dewasa atau pas dari kapan gitu. Ada nggak sih yang memicu perilaku itu? Misalnya banyak contohnya adalah kayak dari suara burung. Ternyata burung itu dia punya waktu tertentu buat belajar. Jadi dia akan mempelajari suara khas dari spesiesnya, dari organisme yang dewasa. Nah, berarti waktu awalnya kalau dia tidak dikasih tahu suara yang dewasa, dia nggak akan tahu. Ya mirip lah sama kita ya. Kita kan waktu bayi, kita nggak tahu tuh cara ngomong seperti apa. Karena kita dikasih tahu dari kecilnya ada cara ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia, makanya kita sekarang tahunya bahasa Indonesia. Mungkin kalau untuk teman-teman di luar sana yang mereka berbicara bahasa Inggris atau mereka berbicara bahasa India, mereka berbicara bahasa Rusia dan lain-lain. Ya mereka karena waktu kecilnya itu diajarinnya bahasa itu. Nah, itu kan tidak berkembang sendiri ya, berarti perilaku itu muncul ketika diajarin. Berarti waktu dari kecil gitu. Dari lahir apakah kita udah bisa ngomong? Enggak. Kita cuma bisa nangis-nangis doang. Jadi kalau nggak diajarin ya nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan perkembangan. Terus kalau ultimate, ini kaitannya biasanya sama generasi selanjutnya. Yang kayak tadi, dia kelulus hidupannya. Bisa nggak nih dia survive dan juga em, dia bertahan diri, mempertahankan diri dan juga punya generasi selanjutnya alias kesintasan berarti ya jatuhnya gitu. Terus dia ada nggak nih sejarah evolusinya? Misalnya kayak dulunya ini mereka satu spesies yang sama tapi karena ada apa namanya isolasi geografis atau apa, akhirnya dia punya karakter yang berbeda. Kayak kemarin contohnya ikan cere. Mereka ini awalnya berarti kan sama-sama ikan cere ya. Tapi yang satu dia berenangnya cepat, yang satu berenangnya dia agak lama tapi terus-terusan. Nah ini lama-lama dia kalau udah ke beberapa generasi-generasi, si ikan cere ini bisa jadi dua spesies yang berbeda. Nah kalau spesiesnya udah berbeda nanti lama-lama ya udah itu. Karena ada apa kemarin prezygotic barrier ya berarti dari behavior atau perilaku gitu. Oke, nah ini yang paling pentingnya konsepnya ada di sini. Jadi perilaku ini secara umum kita bisa klasifikasiin jadi 3 perilaku besar deh. Yang pertama akibat dari gen dan lingkungan. Nah, gen dan lingkungan ini nggak bisa nggak bisa dilepas, nggak bisa dipecah teman-teman. Gen ini pasti dipengaruhi sama lingkungan dan lingkungan juga dipengaruhi sama gen. Biasanya gitu. Jadi kita nggak bisa pilih salah satu. Makanya sorry, kalau ada yang bilang misalkan sekarang banyak tuh penyimpangan-penyimpangan sosial yang saya ini memang kayak gini dari sananya gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Sebetulnya kalau diklaim seperti itu ya nggak bisa juga. Karena itu memang ada pengaruh dari lingkungannya. Ya ada ekstrim-ekstrim gitu lah ya misalnya teman-teman juga sekarang kita udah lihat ada banyak yang eh, ya banyak penyimpangan lah ya ibaratnya kayak gitu dan penyimpangan ini banyak yang mengakunya ya ini saya dari gennya sudah seperti itu tidak bisa seperti itu kalau dari gen yang mungkin yang akan disebabkannya kayak kelainan dari kromosom mungkin teman-teman tahu ada kromosom XXY atau XYY nah itu bisa jadi dia punya dia laki-laki punya karakteristik perempuan atau dia perempuan karakteristik laki-laki dan sebaliknya lah pokoknya gitu. Itu memang gennya seperti itu, tapi pastinya ada pengaruh dari lingkungan juga. Jadi nggak bisa kita blaming atau menyalahkan di gen doang. Dan nggak bisa juga kita memang menyalahkan lingkungan doang karena memang ada yang pengaruh gen gitu sedikit banyaknya.
Terus kita juga bisa perilaku ini akibat proses belajar. Ini yang paling banyak. Dan perilaku ini adalah refleksi dari evolusi. Ada juga. Kayak gimana? Kalau yang pertama, dia akibat genetis dan lingkungan. Ini kita bisa klasifikasikan jadi dua. Enggak sih sebetulnya. Genetis dan lingkungan ini kita sebutnya sebagai innate behavior atau perilaku yang innate, perilaku bawaan. Mirip, ini sama kayak si yang tadi tuh apa di Anviswan, di innate immune, artinya dia imun bawaan. Ini juga innate behavior, artinya dia perilaku bawaan. Secara genetis dia udah punya perilaku itu. Jadi nggak perlu diajarin orang, dia udah tahu. Contohnya apa? Contohnya ikan berenang. Ikan itu ketika dia sudah menetas, dia udah tahu caranya berenang. Padahal nggak ada yang ngajarin, beda sama manusia. Kalau manusia nggak bisa langsung berenang ya tentunya. Tapi kalau manusia misalnya di darat, apakah dia tahu kalau cara berjalan itu dia harus berdiri loh? Enggak ya. Kalau bayi dia kan merangkak dulu, terus oh dia akhirnya lama-lama dia bisa berdiri. Oh begitu loh ternyata. Itu adalah proses belajar. Kalau misalnya bayi itu nggak tahu ada yang apa ya, manusia yang berdiri, mungkin dia akan merangkak terus. Kayak apa? Mungkin teman-teman pernah tahu film Tarzan yang dia dari kecil dia sudah ditinggal di hutan gitu. Jadi dia nggak tahu tuh ada manusia yang ternyata bisa jalan apa ya, berdirinya tegak gitu. Nah, kalau dia cuma ngeliatin dari sekitarnya karena hewan-hewan itu pakainya tungkai depan buat jalan juga, ya dia akan ngikutin kayak gitu. Karena itu berjalan adalah bukan sesuatu yang bawaan dari lahir. Berjalan itu sesuatu yang dipelajari. Sama kayak berbicara. Itu bukan sesuatu yang bawaan dari lahir. Kita nggak bisa keluar dari perut ibu kita langsung ngomong, nggak bisa gitu. Sama ini ada beberapa perilaku kayak mencari makan di lalat buah. Ini adalah innate behavior. Nah, innate behavior ini kalau dia polanya tetap, misalnya kayak gitu terus, ini disebutnya fixed action pattern atau FAP. Dia jadi innate yang stereotype oleh stimulusnya yang sama. Misalnya apa? Misalnya ada anak burung yang dia kalau stimulusnya lapar nih, stimulusnya lapar, dia ngebuka mulutnya saat pertama menetas. Jadi kayak ya dia apa ya, baru pertama menetas sebetulnya dia udah langsung ngebuka mulut, artinya kayak dia butuh makanan nih, dan itu polanya tetap untuk setiap anak burung kayak begitu. Terus anak bebek ini katanya dia kalau baru menetas bakal masuk ke dalam air, saya nggak tahu ya, belum pernah lihat juga anak bebek gitu. Jadi ini kalau dia innate terus dia polanya tetap, kita sebutnya fixed action pattern. Berarti dengan kata lain FAP ini adalah innate behavior juga gitu ya. Jadi jangan sampai dikotak-kotakin. Contoh lain dari innate behavior yang tadi ya, ternyata ada FAP juga di ikan stickleback. Ini mungkin teman-teman pernah lihat, pernah tahu. Jadi kalau ada ikan stickleback, dia ini punya pola yang kalau dia ngelihat ada warna merah di perut, itu akan merasa terancam. Jadi dia bakal siaga, kayak gitu. Jadi kayak bawaan dari lahirnya kalau ngelihat yang merah-merah, dia jadi waspada, ibaratnya kayak gitu. Terus contoh lainnya ya pergerakan kaki tapi secara refleks, mungkin kayak walaupun kita nggak diajarin itu ada refleks. Terus ada beberapa kayak migrasi, perilaku kawin, perilaku ya tadi kayak makan sama predator tapi untuk mengepung. Ya ini ibaratnya dia intinya kalau yang innate ini teman-teman mikirnya ini tidak perlu diajarin. Jadi dia udah tahu gimana caranya dari lahir, cara insting gitu. Nah, contohnya mungkin ini ya, boleh deh. Kayaknya ini salah satu contohnya, boleh teman-teman coba. Ayam tidak melakukan aktivitas parental care seperti burung lainnya, di mana induk tidak memberikan makan kepada anak. Sesaat setelah menetas, anak ayam segera mematuk-matuk tanah untuk mendapatkan biji dan serangga. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah mengenai ultimate cause dari perilaku tersebut. Di sini ditanyainnya ultimate, berarti yang jangka panjang ya. Coba menurut teman-teman, A, B, C, D ini jawabannya apa?
Saya kasih waktu lagi ya. 2 menit. Oke, udah ada yang japri saya? Ingat konsepnya. Apakah semuanya di sini sudah pada bangun? Bangun, ini kayaknya pada di sekolah kan? Coba, tadi kita udah tahu bahwa kita baru belajar yang innate behavior. Innate behavior itu yang dia tidak perlu dipelajari. Kira-kira coba, berdasarkan berdasarkan deskripsi ini. Biasanya kita cuma dikasih deskripsi. Jadi konsep yang tadi harus teman-teman selalu ingat. Oke, ada beberapa kubu berarti di sini. Coba dulu. Mungkin yang lain harus berani mencoba menjawab dulu biar kalau kita menentukan oh ini benar tapi ternyata jawabannya salah. Jadi kita ingat terus gitu. Daripada kitanya langsung dikasih tahu jawabannya nanti malah nggak inget-inget. Oke, oke, ini sangat beragam ya berarti ya. Kalau saya bacain ada BBSB, SBSB, ada SBSS, BBBS. Oh, oh. Ini mulai terpecah belah nih ternyata di hari terakhir ya. Ini kalau kita soalnya kayak baca data ya agak enak ya. Kalau nggak salah pretest kemarin saya ngasihnya yang baca data. Mm-mm. Itu agak enak. Tapi ternyata banyaknya kadang-kadang soalnya kayak gini doang. Bahkan yang di 2023 kan cuma dikasih tabel, nggak ada deskripsi apa-apa. Tentukan pernyataan ini benar atau salah. Wah ini berarti konsep banget. Mau nggak mau kita harus tahu dulu konsep yang tadi. Jadi diingat-ingat kalau dia init, dia itu tidak perlu belajar. Intinya kayak gitu. Nah, ini kita coba baca. Ayam ini tidak melakukan aktivitas parental care kayak burung lain. Ingat tadi kalau saya bilang burung itu dia punya fixed action pattern di mana anak burung yang baru menetas dia akan membuka mulutnya buat ngasih tahu kalau dia ini pengen makan gitu. Nah, terus artinya kalau dia pengen makan kan induknya biasanya ngasih ini ya, ngasih makan buat anaknya. Kalau teman-teman suka lihat dulu ada film-film kartun gitu dia induknya tuh ngasih kayak dari mulut induknya dari paruh induknya dia akan ngasih ke anak-anaknya. Nah karena waktu kecil si ayam ini kalau baru menetas dia nggak bisa langsung apa ya nyari makan sendiri. Tapi beda sama ayam. Katanya kalau ayam dia sesaat setelah menetas, anak ayam ini bakal matuk-matuk tanah buat dapetin biji sama serangga. Artinya dia langsung nyari makanan sendiri, ya kan? Nah, pernyataan ini tentukan pernyataan berikut benar atau salah mengenai ultimate cause. Ultimate dia adalah apa ya? Analisis yang bisa kita lihat dari jangka panjang. Artinya dia kira-kira untuk generasinya nanti seperti apa? Generasi berikutnya ya. Kita lihat yang A. Ayah mempelajari perilaku mematuk-matuk tanah dan perilaku ini diwariskan kepada anak mereka. Mungkin kita mikirnya, oh ini berarti ada hubungannya sama pewarisan. Maka ini langsung benar. Eits, lihat dulu. Di sini dibilangnya, ayam mempelajari perilaku mematuk-matuk. Berarti di sini ada proses belajar. Sedangkan kalau dia di sininya innate,
Kalau abis menetas dia langsung tahu dia harus ngapain, itu artinya dia nggak perlu belajar. Sama kayak ikan berenang, dia nggak perlu belajar. Artinya di sini jadi kurang tepat yang ininya nih. Jadi kalau dibilang dia mempelajari, dia tidak mempelajari. Kalau dibilang perilaku ini diwariskan kepada anak, iya, tapi dia tidak mempelajari perilaku tersebut. Makanya di sini jawabannya salah gitu. Oke, kebayang salahnya di mana? Kalau yang namanya proses belajar, nanti saya jelaskan ada apa aja. Tapi kalau dari sini dibilangnya kan setelah menetas segera. Artinya dia nggak punya tuh apa ya, nggak punya waktu untuk mempelajari itu dulu gitu. Karena dia udah tahu harus ngapain gitu. Berarti ini salah. Lalu, ayam yang melakukan perilaku mematuk-matuk tanah saat kecil memiliki kelulus hidupan tinggi dan kemungkinan terbesar menghasilkan anak. Oke, ini kayaknya pada sepakat semua ya. Ini jawabannya benar. Kenapa? Karena sini di sini kan ada ultimate cause. Ultimate ya ini kan perilaku apa ya? Perilaku. Analisis untuk jangka panjang. Dan saya bilang tadi di sini berarti kan bisa untuk ke generasi selanjutnya. Kita bayangin aja, ayam ini kalau dia langsung mematuk-matuk tanah, berarti kan dia langsung bisa mendapatkan makanan. Artinya dia lama-lama bisa survive. Karena dia dari kecil sudah bisa mendapatkan makanannya sendiri. Kalau dia dari kecil sudah survive, artinya kelulus hidupannya bakal tinggi. Ini sesuai. Dan kemungkinan terbesar, berarti kalau kelulus hidupan tinggi, kemungkinan besar nanti dia bisa kawin, terus bisa menghasilkan anak. Nah, ultimate itu kayak gitu. Jadi, kalau dia bisa gini, nanti bisa gini. Nanti setelah ini, dia bisa gini. Setelah ini, dia bisa kayak gini, gitu. Itu adalah analisis ultimate. Makanya jangkanya panjang. Dan ini jawabannya benar. Oke, sampai sini aman? Lanjut. Perilaku ini merupakan salah satu proses imprinting. Imprinting apa teman-teman? Kita belum belajar imprinting. Ini saya sengaja masukin di soal pertama karena kita belum belajar imprinting. Imprinting sendiri ini adalah proses kayak meniru, mencetak apa ya? Ya meniru perilaku di periode kritis. Menirunya ini berarti kalau dia meniru melibatkan memori itu adalah proses belajar. Jadi kalau dibilang imprinting ini adalah belajar, bukan perilaku innate gitu. Jadi ini kurang tepat. Ini jadinya salah. Oke? Yang terakhir, perilaku ini dipicu oleh keberadaan pola warna gelap di tanah dan kemampuan anak meningkat seiring dengan penambahan umur. Oke, di sini berarti kan gimana sih Kak? Ini kan berarti ada apa ya? Ada dua pernyataan nih. Perilaku ini dipicu oleh keberadaan pola warna gelap sama kemampuannya meningkat seiring dengan penambahan umur. Oke, ini sebetulnya kalau kemampuan meningkat seiring dengan penambahan umur kemungkinan bisa aja ya. Jadi kayak ya namanya juga awal-awal dia langsung kayak gitu, setelah itu dia bisa jadi kayak ya belajar juga mungkin dia ada proses belajarnya, oh ternyata kalau, biji yang baik itu kalau di tanah yang seperti apa gitu. Ini jadinya kan kemampuannya bisa meningkat. Tapi apakah ini dipicu oleh keberadaan pola warna gelap di tanah? Di sini, ini justru dipicunya ya karena dia butuh makan gitu kan. Jadi bukan karena ada pola, ini kurang tepat si pola warnanya. Jadi di sini, ini karena ini dibilangnya ada pola warna, berarti kemungkinan besar salah. Karena biasanya kalau dari, apa ya namanya, kalau dia dari proses innate, kalau dia sistem perilakunya adalah innate, dia ini cuma butuh satu stimulus, misalnya ya udah makan doang, karena dia udah bukan jadi innate. Jadi dia cuma butuh satu stimulus sampai selesai, gitu.
Begitu kalau Inet. Jadi ini jawabannya salah, benar, salah, salah. Tadi kayaknya ada ya yang mirip. Hmm, oke, tadi ada nih yang mirip. Jonathan. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi yang benar cuma ini doang. Salah, benar, salah, salah. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah mulai kebayang konsepnya? Yang penting teman-teman jangan menghafal jawaban. Sekali lagi teman-teman yang harus diingat adalah konsepnya kalau yang ini. Oke, yang D, ini kenapa dia salah? Kalau di sini, perilaku ini dipicu oleh keberadaan pola warna gelap. Di sini tuh sebetulnya tidak disebutkan ya, apakah dia yang memicunya apa. Tapi kalau di sini biasanya nih, kalau apa ya, kalau di soal dia tidak disebutkan, jadi kita jangan langsung berasumsi. Terus di sini kemampuan anak kan memang meningkat seiring penambahan umur. Ini kemungkinan memang benar. Tapi apakah perilaku ini dipicu oleh keberadaan pola warna gelap? Ini kita tidak boleh berasumsi. Dan sebetulnya kalau secara konsep, teman-teman bayangin aja, yang namanya innate, innate itu berarti kan dia dibilangnya di sini sesaat setelah menetas. Artinya dia ini pemicunya adalah ya itu dia langsung lapar gitu kan. Mirip sama anak burung yang kalau dia mulai lapar dia kan langsung ngebuka paruhnya. Bedanya kayak gitu. Jadi bukan karena adanya pola warna gelap yang ada di tanah, jadi dia langsung nyamperin tanah, enggak kayak gitu. Ya karena dia udah punya insting, aku lapar dan ada sesuatu di tanah. Ya udah dimakan gitu. Dia cari makanan di tanah. Jadi bukan karena adanya pola yang ada di tanah gitu. Gitu, makanya ini salah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini ya contohnya. Nanti kita lihat lagi yang si contoh 2023, tapi kita lanjutin dulu sampai proses yang lainnya nih. Kita kan baru belajar tentang innate behavior-nya atau perilaku yang bawaan. Kalau perilaku belajarnya kayak gimana, Kak? Oke. Sebelum ke perilaku belajar, ada satu soal lagi yang agak mirip, yang kayak gini. Ini mungkin teman-teman pernah dapat, kayaknya pernah pernah, nggak tahu. Coba, bolehlah. Ini ada suatu jenis angsa memiliki perilaku berkaitan dengan pengembalian telur yang terpisah dari sarang, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Beberapa peneliti mengganti telur dengan objek lain, seperti batu, telur mainan, bahkan yang memiliki warna dan bentuk berbeda dari telur tersebut. Intinya, setelah diganti apapun, dia ini masih langsung ngembaliin telurnya ke sarang gitu. Tentukan apakah model perilaku di bawah ini identik atau tidak dengan model perilaku di atas yang ini. Anjing laut yang menangkap bola dan dilemparkan oleh instruktur pada pertunjukan menggunakan hidung mereka. Apakah ini sama dengan perilaku seperti ini? Coba teman-teman boleh dijawab dulu kalau kayak gitu. Saya kasih waktu. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, karena sudah ada beda kubu, oke, saya coba lanjutkan. Mungkin ini kayaknya udah beberapa kali keluar kali ya di latihan-latihan soal teman-teman. Coba saya baca.
Ini anjing laut yang menangkap bola. Oke. Anjing laut yang menangkap bola yang dilemparkan oleh instruktur pada pertunjukan menggunakan hidung. Apakah Oke, kita harus tahu dulu, ini kira-kira dia masuknya apa? Apakah dia innate behavior? Apakah angsanya dia, apa ya, apa sih yang sebenarnya dilakukan angsa ini? Jadi angsa ini dia melakukan pola yang tetap. Kan di sini ada kata ya, ada katanya adalah dia mengganti telur, tapi tetap iniannya kayak gini, ini kali apa, soalnya kurang lengkap sih, tapi dari gambar kayak gini, artinya dia punya pola yang tetap. Jadi kalau ada telur, dia langsung masukin ke sarangnya, atau ada objek lain, dia masukin ke sarangnya. Intinya kalau yang dianggap di situ, kayak di dekat situ dia anggap itu adalah telurnya. Makanya di sini, ini kita karena polanya tetap bisa jadi ini kemungkinan adalah jenisnya FAP, atau Fixed Action Pattern. Sorry. Kalau FAP kan ini berarti innate ya, innate behavior. Innate behavior berarti sesuatu yang tidak dipelajari, tapi dia udah punya insting harus melakukan kayak gitu. Nah, kalau kalau kayak gitu artinya semua angsa ini sama, semua. Dia nggak, ya semua semua jenis yang sama ya, maksudnya nggak semua jenis angsanya, tapi si jenis yang ini dia bakal punya pola yang sama, kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau yang anjing laut yang menangkap bola, apakah semua anjing laut bisa menangkap bola? Tidak. Ini adalah proses belajar. Karena anjing laut yang ada di sirkus, yang ada di sana-sana itu dia harus belajar dulu, di-training dulu. Ini berarti proses belajar. Ingat, belajar beda dengan proses innate perilakunya. Jadi ini, wah, saya agak susah nih di pennya. Jadi ini salah, gitu ya. Oke, kebayang? Karena kalau anjing laut menangkap bola, ini pasti belajar dulu. Sedangkan kalau ini dia innate. Innate. Oke, ini adalah innate. Kalau yang B, semut yang mengikuti rute dengan semut terbanyak. Oke, ini Kak, kan semut itu memang pada dasarnya dia selalu ngikutin yang di depannya ya. Ini ngikutin yang di depannya gimana sih? Apakah mereka ini apa ya? Secara naluriah ngikutin? Iya, secara naluriah ngikutin, tapi dia ngikutinnya itu akibat adanya, teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Akibat adanya feromon. Jadi semut ini, kalau semut ini adalah contoh dari tipe feromon. Feromon. Ini adalah tipe komunikasi. Jadi memang ada yang dia ini secara naluriah memang seperti itu, melakukan itu. Nggak harus belajar, tapi dia bisa kayak gitu karena ada sinyal tertentu. Feromon itu adalah senyawa kimia yang apa ya, yang dimiliki oleh spesies yang khusus. Dan biasanya dia akan menarik si spesies yang tersebut. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di semut. Terus ada di mana lagi? Ya sebetulnya tiap tiap hewan ya dia punya feromonnya tertentu, ngasih sinyal ke sesamanya. Termasuk kita nih manusia. Kita juga sebetulnya kita punya feromon yang mana kita akan menarik pasangan kita. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang kayak, kenapa kamu tertarik sama dia? Padahal kan dia mungkin kan ada yang bilang, ih dia B aja tapi kok kamu suka sih sama dia? Ya karena itu ada feromon-feromon spesifik yang kita itu menarik orang yang feromonnya ya itulah. Jadi mungkin dia tertarik sama si feromonnya ini. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi feromon itu dia bisa memunculkan ketertarikan kalau di manusia ya. Ini OOT banget, tapi nggak apa-apa, ini FYI bahwa kita juga punya feromon guys. Makanya mungkin ada yang kayak suka sama bau badan yang si ini gitu. Padahal ya itu kan bau keringat gitu. Ngapain kamu, misalnya ada nggak di sini yang suka dekepan sama ibunya? Misalnya ibunya habis masak terus kayak peluk-peluk gitu sama ibunya.
Lah, ibunya habis masak keringetan tapi dia suka sama bau ibunya. Nah, itu kadang-kadang yang tidak apa di luar nalar. Padahal secara sains, oh berarti dia suka sama feromon dari ibunya nih, kayak gitu. Ada senyawa-senyawa yang dia bisa menarik organisme lain. Ini termasuk di semut juga. Tapi semut ini feromonnya bukan untuk menarik pasangan. Dia digunakannya untuk mencari makan alias foraging. Jadi kan kalau kita lihat semut itu dia suka berjalannya tuh kayak beriringan gitu ya. Nah, karena dia tuh ada ngasih sinyal buat semut-semut yang lainnya, "Hey, di sini loh tempatnya," itu pakai feromon gitu. Jadi ini bukan innate behavior. Kalau yang C, bayi yang memegang benda yang disentuhkan pada telapak tangan mereka. Oke, bayi. Ini masih sama-sama masih muda berarti ya. Bayi, apakah bayi diajarin? Kalau kita lihat ya, bayi itu kalau kita misalnya ini telapak tangannya, terus kalau kita ngasih jari kita, dia kan suka langsung menggenggam. Mungkin teman-teman ada yang punya adik atau ada yang punya ponakan di sini, cobain ke bayi kalian. Bayi kalian itu nggak ada yang ngajarin kalau ada sesuatu di tangan dia harus digenggam, nggak ada yang ngajarin. Artinya ini adalah perilaku yang sudah dari sananya, sudah dari lahir dia kayak gitu. Berarti ini betul ya. Dan dia polanya juga ya sama gitu ya. Jadi kalau ada kayak gitu dia bakal digenggam. Kalau ada di tangan yang lain dia akan digenggam lagi. Mau itu jari tangan, mau itu pensil atau apapun dia biasanya digenggam. Itu polanya tetap. Berarti dia adalah innate. Mirip sama kayak gini. Yang terakhir, anjing yang mengeluarkan air liur saat mendengar suara wadah makanan yang dipukul. Ini apa sih? Ini adalah operan. Teman-teman pernah dengar operan conditioning? Operan atau dia Pavlov. Pernah dengar Ivan Pavlov? Nah, ini dia percobaan yang terkenal untuk mempelajari Pavlov. Pavlov F-nya apa? Pavlov atau Pavlov? Saya lupa. Berarti ini pokoknya salah. Saya lupa F-nya atau V gitu. Jadi, kalau anjing yang mengeluarkan air liur saat mendengar suara wadah makanan, kalau teman-teman udah tahu konsepnya, ini adalah salah satu proses belajar. Belajar dikondisikan, pengkondisian. Jadi ini operan conditioning atau Pavlovian conditioning. Oh, harusnya Pavlov gini sih kayaknya. Pavlov. Pakai V juga. Ya udahlah ya. Jadi ini juga salah. Jadi jawabannya adalah salah, salah, benar, salah. Oke, tadi kayaknya udah banyak ya jawabannya yang tepat. Oke, ada beberapa yang sudah gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sudah kebayang kenapa ini salah, kenapa ini benar? 3, 2, 1. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjut di ini. Jadi ini yang benernya cuma yang C, yang lainnya salah. Kita akan lanjut sekarang akibat proses belajar ini, konsep yang harus teman-teman ingat bedanya sama yang ini. Kalau belajar, dia ini ada pengalaman spesifik. Kalau innate yang tadi ya, dia ada pengalaman. Kalau innate kan langsung. Makanya innate ini biasanya waktu masih kecil, ketika dari lahir. Dan kelihatannya itu, apa ya, perilaku innate justru kelihatannya pas kita kecil. Karena waktu kecil kan kita nggak langsung belajar ya. Terus belajar ini dia melibatkan sistem saraf, melibatkan pembentukan memori. Ini bedanya. Tentunya pasti ada instruksi jadi dari genom juga, tapi di sini yang paling utamanya dia tuh jadi ada apa ya? Ada pengalaman spesifik yang akhirnya dia membentuk memori, oh aku pernah melakukan ini, jadi kayaknya kayak gini loh, harusnya kayak gitu. Tuh. Ini adalah proses belajar. Jadi dia bisa perilaku yang apa ya? Perilaku banyak yang dilakukan setelah dia dewasa, ibaratnya gitu. Setelah dia punya memori, dia punya pengalaman. Nah, belajar ini, jadi ini kayaknya ada nih di soal 2023. Ini cuma ini doang sih.
secara kalimat. Jadi belajar itu dia bisa dari stimulus tunggal atau dia itu bisa dari organisme yang sejenis, individu lain yang dari satu spesies gitu. Jadi dia bisa belajar dari sesamanya, ibaratnya kayak gitu. Kalau kayak manusia diajarin sama orang tuanya dulu, terus kita diajarin di sekolah sama guru, nah gitu-gitu. Kalau proses belajar sebetulnya dia ada ya dua itu. Yang pertama stimulusnya tunggal. Kalau stimulus tunggal berarti dia mempelajari itu sendiri berdasarkan stimulusnya. Nah, dari stimulus ini sebetulnya dia bisa keluar dua apa ya namanya? Dua respons. Responsnya itu adalah sensitisasi sama habituasi. Ini dari katanya sensitif. Sensitisasi adalah sensitif. Ini berarti nanti bakal bikin apa ya, yang penerima rangsangnya jadi lebih responsif. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita ngasih stimulus terus-terusan, lama-lama kita bisa jadi sensitif terhadap stimulus yang sejenis. Misalnya apa? Misalnya ketika kita lagi sakit gigi gitu. Kita lagi sakit gigi kan sakit ya. Aduh sakit banget. Ini stimulusnya tuh bikin sakit. Nah kita biasanya ketika kita lagi sakit gigi itu kita lebih responsif terhadap sesuatu yang lain. Misalnya ketika dikasih suara yang keras, aduh itu bakal makin sensitif kita rasanya. Itu kita jadi lebih responsif. Atau dia ini bisa jadi terhabituasi malah responsnya. Jadi gara-gara stimulus itu kalau dikasih terus-terusan kita jadi biasa aja. Misalnya apa? Misalnya kalau kita ketemu sama kucing. Kita ketemu kucing terus pas pertama kali ketemu kita ngelus badannya. Kalau pertama kali ketemu mungkin kucingnya bakal ngeliat ya. Ih, siapa nih babu yang mana lagi nih gitu kan. Siapa lagi nih? Oke, ternyata si babunya nggak ngapa-ngapain, kitanya nggak ngapa-ngapain, ya udah dia tidur lagi. Nanti kita elus lagi, ternyata kitanya masih nggak ngapa-ngapain. Lama-lama kalau kita elus dan kita nggak ngapa-ngapain, itu si kucingnya nggak akan nengok lama-lama. Coba aja sama teman-teman, ya kan? Jadi lama-lama kalau dielus, dielus, nah itu artinya dia tuh sudah terhabituasi, dia sudah berpikir bahwa oh ini manusia nggak akan ngapa-ngapain, jadi ya udah mending tidur aja. Nah, jadi di sini akibatnya ada yang jadi penurunan respons. Kalau yang satu lebih responsif, yang satu penurunan respons. Penurunan respons ini berarti gara-gara habituasi. Kemarin yang keluar kalau nggak salah tentang habituasinya sih. Nah, itu bedanya kok AA lagi harusnya A sama B. Ya, gitulah. Oke, ini kalau dari stimulus tunggal itu contohnya apakah yang associative learning. Yang tadi saya bilang ada Ivan Pavlov, sama operan. Oke, oh yang tadi beda ya, Pavlov sama operan, sorry. Pavlov itu dikenalnya sebagai classical conditioning. Kalau operan baru instrumental conditioning. Berarti yang ini bukan operan, tapi langsung Pavlov ya, kalau ngeluarin air liur. Pavlov atau classical kalau mau di sini. Oke, classical. Classical. Wadidaw. Ya, ini Pavlov atau classical. Next, ini. Ini teman-teman. Jadi, associative learning tadi ada dua, ada Pavlov sama operan. Bedanya apa? Ini Pavlov mungkin teman-teman udah pernah ngeh yang ada anjing dikasih makanan, terus nantinya dia mengeluarkan air liur dan lain-lain. Nanti kita coba akan belajar. Kalau operan dia membutuhkan suatu instrumen biasanya. Ini disebut juga sistemnya trial error. Jadi dua-duanya ini sebetulnya bisa diasosiasikan sama hukuman atau hadiah. Tapi kalau si operan ini biasanya langsung apa ya? Ada yang langsung menghindari perilaku atau dia mengulangi terus-terusan. Sedangkan kalau ini dia cuma ngelihat responsnya di akhir aja gitu. Nah, ini asosiasinya sama hukuman atau hadiah. Kayak gimana? Oke, kita lihat ya langsung bedanya. Ini adalah eksperimen sama Ivan Pavlov. Jadi, ini disebutnya classical conditioning. Jadi dia dikondisikan dulu. Kondisinya apa sih? Jadi
Dia itu pengen membuat suatu perilaku yang bisa muncul walaupun awalnya dia tidak muncul perilaku itu. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya, kita tuh tahu, Pavlov tuh tahu kalau anjing itu kalau ada makanan dia akan ngiler, keluar air liurnya. Kayak gini. Jadi makanan ini adalah stimulus yang tidak dikondisikan. Dia secara naluriahnya, secara alaminya akan mengeluarkan air liur ini. Nah, terus dia tuh pengen bikin bahwa anjing ini bisa ngeluarin air liur tanpa ngelihat makanan. Tujuannya adalah kayak gitu. Caranya gimana? Jadi dia harus membuat pengkondisian. Jadi ada suatu stimulus tambahan, misalnya dia nambahin suatu bel. Ini bel, dikasih bel, otomatis kalau anjing itu dikasih bel dan gak ada makanannya, dia kan gak akan ngeluarin air liur dong. Ya ngapain gitu. Dia udah tahu itu gak ada makanannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dimakan si bel ini. Tapi akhirnya dia ini bisa apa ya, dibiasakan nih, dikasih terus-terusan stimulusnya. Gimana caranya? Jadi dia tiap ngasih makanan itu dia kasih bel dulu. Tiap mau ngasih makanan dia kasih bel. Jadi dia dikasih makanan dan bel secara terus-menerus, akhirnya si anjingnya kan bakal menyimpan di memorinya ya, kalau, oh kalau ada bel itu artinya ada makanan. Ketika ada bel, ada makanan, dia jadi ada terbiasa gitu loh, kayak, oh tiap, ngedenger bel berarti dia bakal dapat makanan. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya dia sudah mulai terbiasa seperti itu dan akhirnya kita bisa melakukan, apa ya, ibaratnya, melakukan kecurangan. Gimana nih responnya kalau kita ngasih bel tapi gak ada makanan? Nah, karena sudah terbiasa anjingnya tahu ada bel, ada makanan, jadi ketika ngedenger bel doang, dia tetap mengeluarkan air liur, gitu. Jadi ini akhirnya, apa ya, ibaratnya dia stimulusnya digantikan oleh stimulus yang lain. Gimana caranya dia bisa membuat perilaku tersebut muncul tanpa stimulus yang sama, ibaratnya gitu. Ini disebutnya sebagai classical conditioning atau Pavlovian conditioning, gitu. Ini Ivan Pavlov. Lalu kalau yang satunya lagi gimana, Kak? Yang satunya lagi dia lebih ke arah hukuman atau hadiah, tapi dia dilakukan terus-menerus. Misalnya, ini namanya kan operan atau nama lainnya instrumental. Jadi biasanya dicontohkan dengan suatu tikus, suatu hamster. Dia ini tikus nih, kayaknya tikus putih kalau ini. Dia ini ditempatkan di suatu box. Terus di box ini dikasih beberapa tombol. Ada tombol yang nanti nyalain speaker, tombol lampu, dan ada suatu tombol yang dia bisa ngasilin makanan. Jadi ketika dia mencet tombol ini, dia bakal dapetin makanan di sini. Nih, ini makanan semua gitu. Dia coba-coba dong. Ini dikenal juga sebagai trial and error. Ini kan tadi. Trial error. Tapi ini beda sama trial error yang problem solving gitu ya. Karena trial error yang ini dia diulang-ulang terus. Diulang-ulangnya gimana? Oke. Jadi di sini trial errornya dia bakal tahu nih, oh ini bakal ngasilin makanan. Terus ya udah nanti dia lari lagi. Terus kalau dia lapar lagi dia akan pencet-pencet yang lainnya juga. Dia akan coba yang lain. Oh ternyata yang lain nggak ngasilin makanan. Ya udah dia akan mencet yang ini lagi. Terus tiap dia lapar dia kasih lagi. Tiap dia lapar dia akan mencet lagi. Dia lapar mencet lagi. Ini disebutnya sebagai operant conditioning. Jadi dia tahu kalau dia mau mendapatkan makanan, dia harus mencet ini dulu. Ibaratnya kalau kita mau mendapatkan uang, kita harus kerja dulu. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, kita harus sekolah dulu gitu. Dia udah tahu kayak gitu. Ini adalah operant conditioning gitu. Jadi beda sama yang ini. Kalau yang ini gimana caranya biar dia ini keluar perilakunya tanpa stimulus yang seharusnya gitu. Gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, 3, 2, 1. Kalau belum, ini adalah proses belajar yang lain. Jadi kalau yang tadi, ini berdasarkan stimulus tunggal. Nih, ini stimulusnya tunggal. Stimulus tunggal berarti dia mempelajari itu sendiri. Ada juga dia dari individu lain. Ini dari individu lain. Contohnya apa? Yang tadi ada di soal. Ada imprinting, ada imitasi. Kognisi itu berarti dia yang memanfaatkan apa ya namanya kognitifnya
misalnya trial error, problem solving, dan lain-lain. Terus ada ritme biologi, migrasi, dan mencari makan. Nah, yang paling banyak sih ini sih, 3 ini. Kita coba lihat contohnya seperti apa. Yang imprinting. Ini imprinting, kata kuncinya adalah dia ada di periode kritis. Imprinting ini proses belajar, tapi belajarnya di periode kritis. Jadi dia biasanya meniru sesuatu, tapi ada periodenya. Periodenya ini biasanya pendek. Tergantung sih, ada yang di awal kelahiran, ada yang mungkin di tengah-tengah. Tapi banyaknya di awal kelahiran. Contohnya apa? Contohnya yang saya bilang tadi, ada suara burung ngikutin suara dari yang burung dewasa lainnya. Terus ada juga kalau ini dia ngelihat dari oh ini tuh induknya loh. Jadi dia ngikutin cara jalan buat induknya gitu. Diikutin terus ini namanya apa? Imprinting. Jadi kalau imprinting itu dia punya periode yang kritis. Jadinya dia di sini mana nih? Eh, Meniru, kalau dibilang meniru ya dia jadi kayak meniru sesuatu yang dia anggap itu adalah kalau ini si anak burung ini bebek-bebek ini dia meniru, dia kira yang di depannya adalah induknya, jadi dia ngikutin terus gitu karena pas pertama lahir yang ada di sana adalah si bapak ini gitu. Ini adalah imprinting. Terus ada juga ya itu banyaknya yang dari burung, contoh ininya yang kayak gini teman-teman nih. Misalnya di sini ada burung sparrow muda, dia ngedengerin suara burung jantan dewasa. Saat mencapai dewasa, suaranya disajikan dalam sonogram kayak gini. Jadi pas awalnya dia ngedengerin suara burung dewasa gitu, kayak di alamnya, akhirnya dia bisa menirukan suara burung dewasanya. Tapi ada juga dia ternyata individu yang lain, ini katakanlah individu A. Individu B, dia ini em, udah dipelihara dan menetas di inkubator. Berarti dia nggak pernah dengar ini tanpa pernah mendengar suara burung. Tanpa pernah mendengar artinya dia nggak pernah tuh didedahkan suaranya. Nah, hasil suaranya ternyata kayak gini. Agak beda ya. Terus ada satu kasus lagi, ini adalah kasus yang C. Kasus yang C ini dia pas lahir dia udah dengar, telah mendengar suara burung jantan dewasa. Tapi dia ini mengalami tuli saat hampir dewasa gitu. Suaranya kayak gini. Nah, teman-teman lihat. Jadi kalau dia normal dan dia udah pernah dengar suara burung dewasanya, ada polanya ya di sini. Terus kalau dia yaitu dari awal nggak pernah mendengar suara burung dewasanya, jadi dia nggak punya pola. Dia nggak, ibaratnya kalau bayi nggak diajarin cara ngomong, dia nggak tahu ngomongnya harus apa gitu. Nah, tapi kalau dia bayi, waktu dia kecilnya mungkin dia pernah ngedengar, tapi dia tuh ketika dewasanya dia jadi tuli, dia biasanya bisa tetap ngomong. Jadi beda ya, mungkin ada teman-teman kita yang biasanya teman-teman kita yang mengalami tuli dia jadi bisu, padahal dia tuh harusnya bisa bicara, pita suaranya ada. Tapi karena dia nggak pernah mendengar, jadi dia nggak tahu bagaimana mengeluarkan suaranya. Makanya sering teman-teman kita mungkin yang di apa ya tuna tunarungu itu sering juga jadinya tunawicara gitu. Tapi beda kasus sama mungkin teman-teman yang dulunya memang pernah bisa mendengar, tapi ada suatu kasus yang akhirnya dia gak bisa mendengar. Jadi kalau dia dulunya bisa mendengar, biasanya dia tetap bisa bersuara. Tapi kalau apa ya, tiba-tiba tuli, biasanya dia tetap bisa bersuara, tapi mungkin suaranya jadi kurang jelas gitu. Burung juga kayak gitu. Jadi kalau etologi teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung dilihat kalau di manusia kayak gimana sih. Kadang-kadang ada kesamaannya, kadang-kadang. Nah, ini dengan data kayak gini, coba teman-teman jawab ini. Wih.
Nanti kalau kakak terlalu cepat, silakan di kak, kakak bentar kak, mau diulangi dong yang ini gitu, nggak apa-apa ya. Oke, oke. Ada lagi? Oke, sambil kita langsung baca ya, langsung bahas. Burung yang tadi, burung white crown sparrow dewasa, membutuhkan umpan balik auditori untuk belajar dapat mengekspresikan suara khas spesiesnya. Kalau kita lihat dari sini, buat teman-teman yang masih bingung, kita lihat dari sini, dia kalau ngedengerin, ini dia mendengarkan. Mendengarkan suara burung jantan dewasa, dia ada polanya. Kalau nggak pernah, dia nggak ada polanya. Kalau pernah dengar, dia agak polanya, tapi jadi berantakan aja gitu. Artinya, dia membutuhkan umpan balik auditori, betul atau tidak? Jawabannya betul. Iya, jawabannya betul. Kenapa? Ya dia ini butuh loh, karena kalau dia nggak ada umpan balik auditori, ternyata dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa bernyanyi tanpa adanya umpan balik ini. Umpan balik auditori itu ibaratnya kayak contoh, guys. Contohnya sama kayak kita. Kalau kita nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin cara ngomong bahasa Indonesia kayak gini, ya kita nggak tahu kan. Gitu, ini tuh kayak contoh. Dan ya tidak salah juga kalau misalnya orang luar yang nggak tahu bagaimana cara berbahasa Indonesia, ya karena nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada umpan balik yang ngomong kalau ya ini tuh cara ngomongnya begini, cara ngomongnya begitu, gitu. Yang ini, yang B sekarang. Burung tersebut membentuk sebuah memori suara di sistem saraf pusatnya saat mendengar berbagai suara burung di kala usia muda. Di sini ingat, yang namanya proses belajar pasti melibatkan memori. Di sini kita juga lihat kalau yang tuli ternyata dia masih bisa bersuara walaupun dia jadi berantakan. Apalagi ininya nih berantakan. Artinya dia ini punya penyimpanan memori untuk si suaranya, walaupun dia tidak bisa. Mungkin dia berantakannya karena dia nggak bisa ngedenger suaranya sendiri. Jadi kalau dibilang burung ini membentuk memori di sistem saraf pusatnya, jadinya benar. Lanjut, burung tersebut tidak dapat mengekspresikan suara khas spesiesnya jika belum pernah mendengarkan suara burung dewasa. Di sini dibilang burung ini nggak bisa mengekspresikan suara khas spesiesnya. Kalau kita lihat, kalau dia nggak pernah mendengarkan, benar ya, beda banget. Artinya ini benar juga. Jadi dia yang nggak bisa mengekspresikan polanya nggak ada yang mirip. Kalau ini kan masih agak mirip nih, naik turun ya. Kalau ini dia nggak ada naik, 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 yang gitu naik turun, naik turun. Beda banget kalau ini naik turun, naik turun, naik turun. Kalau ini kayak naik turun, naik turun, naik gitu-gitu. Beda ya. Artinya dia nggak bisa mengekspresikan benar. Yang terakhir, burung tuli yang awalnya mampu mengekspresikan suara khas spesiesnya di saat usia muda, tetap akan mampu mengekspresikan nyanyian seperti suara burung yang normal, walaupun tidak secara sempurna. Dari sini juga udah ada, ya kalau tuli ternyata dia masih bisa ngasih apa ya, ngasih suara walaupun tidak sempurna. Jadi ini jatuhnya benar. Ibaratnya kalau di manusia yang saya bilang tadi, jadi kalau orang yang awalnya dari lahir memang sudah tidak bisa mendengar, biasanya tidak bisa berbicara. Tetapi kalau dari kecilnya dia pernah mendengar, biasanya dia cuma jadi
bicaranya aja yang agak berantakan gitu. Karena dia pernah mendengar suara. Oke, jadi ini jawabannya benar semua. Sampai sini ada pertanyaan dulu. 3, 2, 1. Oke, jawabannya benar semua. Ini perilaku yang lain ada apa? Tadi kan saya bilang ada imprinting biasanya orangnya kayak lah. eh, halo, mohon maaf sekali saya terlempar tiba-tiba. Mohon maaf. Oke, tadi kita sampai sini ya. Kita lanjutkan dulu ya.
Untuk etologinya tadi sudah saya share juga sih. Nanti kalau teman-teman mau lihat, boleh saya share di sini sekalian sekejap. Biar nanti teman-teman bisa belajar juga. Boleh ya, ini. Mohon maaf nih. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Em, Nanti sekalian sama soal-soalnya. Jadi untuk tadi imitasi. Imitasi ini contohnya dia belajar memang dari pengamatan, ya kan? Ya kayak manusia aja lah gitu. Dia juga ada niru, ibaratnya meniru tapi dia nggak ada periode kritisnya. Contohnya taktik berburu. Terus ada yang melibatkan kognisi yang tadi saya bilang dia melibatkan apa ya? Kognitifnya. Contohnya ada inovasi, problem solving, insight learning. Intinya dia gimana caranya menyelesaikan sesuatu masalah. Ada juga yang namanya latent learning atau spatial learning. Spasial, kok spesial. Spasial itu contohnya adalah yang ini. Nah, teman-teman mungkin sering lihat ya. Jadi untuk si lebah sebetulnya dia akan ngelihat dari ininya. Dia itu menandai si sarangnya pakai suatu bentuk biasanya. Suatu bentuk dan biasanya pakai misalnya di sini Strobilus pinus. Strobilus pinus. Jadi ketika kita pindahin Strobilus pinusnya, dia nggak akan ngeh kalau si sarangnya ada di sebelah sini. Jadi dia itu menghafal dari secara spasial, kan dia dari atas ya. Dia cuma ngelihat dari atasnya tuh, oh dia bentuknya bulat loh. Terus kita melakukan percobaan lagi nih si Bapak Niko ini, Niko Tindebergen ini. Jadi dia percobaan yang pertama dia dipindahkan, oh ternyata dia ngikutin ke sini. Terus percobaan yang kedua, akhirnya dia coba nih ganti si Strobilus pinusnya sama batu. Kira-kira dia ngikutin yang Strobilus pinus. Strobilus pinus tapi bentuknya lain atau ngikutin batu yang bentuknya lingkaran kayak yang dia bikin sebelumnya. Ternyata dia akan mengikuti yang bentuknya mirip. Jadi dia tidak apa ya, tidak peduli itu batu atau apa, yang penting bentuk dari atasnya bulat gitu. Nah, ini soal yang pernah keluar juga. Jadi kalau dari sini, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menentukan posisi dari sarang pada tawon ini adalah hasil belajar. Hasil belajar ini adalah spatial learning. Berarti betul ya? Saya coba tandain. Berarti ini adalah betul. Karena ini adalah hasil belajar. Terus material yang menyusun bentang alam ini adalah stimulus penting. Justru ini yang tidak penting. Karena yang paling penting adalah bentuknya. Ini nih udah tahu. Berarti ini salah, ini betul. Bentuk dari bentang alam merupakan stimulus penting. Jadi tadi kita lihat kalau dia diganti materialnya jadi batu, meskipun itu batu tapi bentuknya sama-sama bulat, dia akan ngikutin ke yang bentuk bulat itu. Artinya bentuk lebih penting dibandingkan bahan penyusunnya. Yang terakhir, perubahan habitat oleh kegiatan manusia menggunakan cahaya tinggi tidak akan memberikan pengaruh pada perilaku. Nah, ini yang saya bilang, jadi dalam dalam satu apa ya? Dalam empat empat opsi kadang-kadang ada satu yang konsep banget. Nah, ini yang konsep bangetnya dibilang perubahan habitat oleh kegiatan manusia menggunakan cahaya tinggi tidak memberikan pengaruh pada atau pengetahuan umum nih. Kira-kira kalau kegiatan manusia pakai cahaya tinggi, sedangkan si tawon ini dia ngelihatnya dari bentuk. Kira-kira akan memberikan pengaruh atau tidak? Jawabannya tidak. Berarti ini tepat. Gitu. Kalau ini kayaknya teman-teman mungkin udah pernah dapat ya. Jadi tadi saya jelaskan singkat aja. Oke? Oke, berarti ini yang salah itu yang benar. Kalau ini sebagai evolusi ya udah, tapi agak jarang dibahas. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan kah dari teman-teman semuanya? 3, 2, 1. Aku mau nanya, Boleh, boleh. tadi kenapa yang B itu salah? Yang mana? Yang B ini salah? Iya, Kak. Oke. Kita lihat lagi. Ini data percobaannya seperti ini. Coba kita lihat ada 1, 2, dan 3. Nih kita lihat. Yang pertama, ini adalah percobaan aslinya. Jadi si tawon ini, lebah apa tawon ini, dia ini menandai sarangnya pakai bentuk lingkaran dan dari Strobilus pinus. Nah, berarti kan dia kalau dia ninggalin sarangnya, dia akan taunya kalau ini adalah sarangnya dengan cara dia ngelihat
lingkaran dari Strobilus pinus gitu ya ceritanya. Nah, percobaan yang kedua, si nikotin bergennya, dia mindahin nih si Strobilus pinus yang berbentuk lingkaran itu ke tempat yang lain. Ternyata tahunnya gini, dia kira sarangnya ada di sini. Padahal sarangnya di sini. Jadi dia nggak tahu sarangnya kalau tempatnya dipindahin. Yang pertama itu. Akhirnya kita pengen tahu nih, sebenarnya dia ngikutin si pemindahan sarang ini gara-gara si strobilusnya atau gara-gara bentuknya. Akhirnya dibikinlah percobaan yang selanjutnya. Jadi dia coba ganti si strobilusnya pakai yang batu, sama dia tetap pakai si strobilus dan nunjukin sarangnya, tapi bentuknya beda. Ternyata si tawonnya lebih milih yang batu ini karena dia kira kalau dari atas berarti kelihatannya sih bentang alamnya doang. Nggak kelihatan tuh dia asalnya dari batu atau strobilus. Artinya di sini yang paling penting bagi si tawon adalah bentuknya, bukan dari material penyusunnya. Karena ketika material penyusunnya diganti, tapi bentuknya masih sama, dia tetap akan ngikutin yang bentuk yang ia tinggalin di awal. Gitu. Oke. Jadi di sini akhirnya yang B, kalau dibilang material yang menyusunnya adalah stimulus penting. Tadi kita lihat kalau materialnya diganti sama batu, dia tetap akan ngikutin yang bentuknya sama. Artinya materialnya apakah penting? Jawabannya tidak, gitu. Terus kalau yang Oh, C, bentuk dari bentang alam adalah stimulus penting. Berarti bentuknya yang penting, gitu. oke Kak, thank you banget. Oke, sama-sama. Oke, ini tadi ada pertanyaan lagi. Mau ini Kak, jenis-jenis kognisi apa aja? Oke, ini kognisi biasanya ada. Ini keterkaitan apa ya? Contoh perilaku-perilaku yang dia melibatkan apa ya? Pengetahuan ibaratnya gitu. Contohnya inovasi. Oh, berarti kan dia harus melakukan sesuatu biar mendapatkan apa ya? Biar mendapatkan rewards. Dia harus melakukan inovasi. Atau problem solving, dia berarti harus memecahkan masalah dulu biar dia bisa dapat rewards-nya. Atau insight learning, dia berarti harus mempelajari sesuatunya dulu. Intinya di sini dia melibatkan fungsi kognitif, fungsi otaknya. Tuh. Ya, banyak perilaku yang ini kayak dulu percobaan-percobaan yang ada di ini ya, di kera biasanya, di monyet, karena dia atau di orang utan karena dia cukup cepat gitu. Atau di gajah ada nggak ya? Ada kalau nggak salah. Karena dia cepat ininya apa ya? Cara cara inovasi atau problem solvingnya ibaratnya kayak gitu. Sorry. Kalau dulu agak banyak soal kayak gini, kalau sekarang banyaknya soal konsep terkait innate sama proses belajar. Contohnya kayak gini, yang kayak kita lihat di sini. Yang mm, 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 mm. Yang ini kita coba bahas yang ini dulu kali ya. Yang dari soal 2023 kemarin. Oke, sama. Kita coba ya yang 2023 kemarin ini, sorry. Ini kemarin tuh cuma dikasih tahu kayak gini doang kan? Kalau nggak salah sama yang jet lag atau apa gitu. Nah, kalau yang ini kan berarti benar kita harus tahu konsepnya ya. Jadi tinggal langsung aja nggak ada deskripsi apa-apa, kita harus tahu pernyataan ini benar atau salah. Berarti konsep banget. Coba deh. Yang ini menurut teman-teman jawabannya apa? Ini yang pertama. Ultimate cause dari perilaku schooling atau berenang bersama pada ikan adalah untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator. Kira-kira. Ultimate adalah jangka panjangnya ya. Berarti kan dia akan ada hubungannya sama kesintasan, kelulus hidupan, kesuksesan juga. Berarti kalau kita coba bentar, ultimate cause.
Menurut teman-teman, yang A ini. Nah, oke. Jadi kalau di sini untuk jangka panjang, sebetulnya dia masih bisa aja ya, karena kan untuk menurunkan kesuksesan predasi dari predator, berarti kan dia akan Benar-benar. ngomongin, betul, ngomongin kelulus hidupannya nanti. Berarti biar dia bisa apa ya, jangka panjangnya nanti dia bisa punya anak kalau dia terhindar dari predasi dan lain-lain. Artinya kalau secara ultimate dia ini bisa berenang bersama untuk menurunkan kesuksesan, jadi benar. Terus yang kedua, hewan-hewan yang melakukan model pemeliharaan anak umumnya memiliki perilaku innate lebih banyak dibandingkan hewan yang tidak melakukan pemeliharaan anak. Ini umumnya loh. Coba kita bayangin dari tadi kita ngasih contoh innate adalah hewan yang kayak apa sih? Kayak ada ayam gitu kan. Terus apalagi yang innate? Ya manusia juga kan tadi ada perilaku innate-nya angsa. Nah, biasanya yang innate ini ya dia akibat apa ya? eh Kalau di sini dibilang hewan yang melakukan model pemeliharaan anak biasanya justru dia melakukan itu untuk melindungi anaknya. Kayak misalnya ayam yang tadi. Dia kan polanya dia kalau dia lapar dia akan membuka mulutnya, bukan ayam deng, burung. Burung kalau dia lapar dia akan membuka mulutnya, nanti induknya akan ngasih makan. Itu artinya induknya memelihara anaknya, ya kan? Terus kayak manusia ya biasanya kalau yang innate ini di ini juga ya sama induknya, diajarin dulu ibaratnya gitu. Jadi kalau dibilang hewan yang melakukan model pemeliharaan anak umumnya perilaku innate-nya banyak. Kira-kira betul atau salah? Kemungkinan betul ya kayaknya ya. Atau salah nih kalau dari teman-teman. Atau ada pendapat lain mungkin. Kalau Salah. kenapa salah? Salah. Kalau pemeliharaan anak justru ini bisa jadi ini sih. Justru ketika dia kan innate itu dia sesuatu yang tidak perlu dipelajari. Justru kalau dia pemeliharaan anak harusnya banyak sesuatu yang harus dipelajari kali ya, gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Ada betul atau salah ini? Kenapa tadi ada yang salah? Atau kenapa mungkin ada yang jawab betul? Ini model yang pemeliharaan anak ada hewan apa aja sih biasanya? Biasanya hewan-hewan yang ini ya, yang pemeliharaan anak itu yang dia anaknya itu sedikit. Ya, anaknya itu ada sedikit. Terus berarti dia biasanya reproduksinya juga agak lama. Kalau yang tidak memelihara biasanya anak sekali anaknya itu ada banyak. Misalnya kayak ikan. Ikan dia bisa langsung berenang. Oh, artinya dia innate ya. Dia bisa langsung sendiri. Oh, berarti nih kalau kita asosiasikan sama yang tadi, hewan yang melakukan model pemeliharaan anak, dia justru kemungkinan innate-nya yang lebih banyak itu ketika yang dia tidak melakukan pemeliharaan ya. Karena dia bisa langsung berdiri sendiri, gak harus diajarin. Kalau kita bahas, kalau manusia pun bahkan banyak yang harus proses belajarnya. Ya nggak sih? Kayak kita nggak bisa langsung berjalan, sedangkan ikan bisa langsung berenang. Artinya innate-nya kemungkinan lebih banyak dia tidak dipelihara gitu. Ya, dia tidak dipelihara, induknya tidak memelihara anaknya. Rata-rata yang harus mandiri ibaratnya gitu. Oke? Nah, coba kalau yang ini, yang C. Proses pelatihan burung penyanyi dengan mendengarkan rekaman dari nyanyian burung juara merupakan contoh dari perilaku belajar classical conditioning. Tadi kita udah belajar kalau proses pelatihannya ini namanya adalah, ada tahu? Imprinting. Jadi kalau classical conditioning yang tadi yang Ivan Pavlov. Sedangkan kalau di sini kalau burung penyanyi ngedengerin rekaman, ini adalah contoh dari imprinting. Artinya dia ada periode kritis imprinting. Kalau yang terakhir,
Kehilangan kemampuan mencium aroma ikan pada orang-orang yang tinggal di dekat pasar ikan merupakan contoh dari perilaku belajar habituasi. Ingat tadi, respons dari stimulus tunggal itu bisa jadi sensitisasi sama habituasi. Kalau dia sensitisasi, dia justru jadi lebih sensitif, lebih responsif. Tapi dia juga bisa jadi akhirnya apa ya, tidak responsnya jadi menurun, itu dikenal sebagai habituasi. Nah, kalau di sini ketika orang-orang yang tinggal di dekat pasar ikan, dia jadi mencium aroma ikannya kayak menurut dia itu nggak bau gitu, karena dia sudah terbiasa. Ini namanya memang habituasi. Jadi ini kemungkinan benar, salah, salah, benar. Begitu. Ini contoh yang dia teori banget. Contoh teori yang lainnya ada di sini. Ini yang tadi sudah sih. Terus ini nanti teman-teman bisa sih lihat di sini ya, di yang tadi yang saya kasih. Ada juga yang tentang baca data. Kalau baca data ya teman-teman tinggal lihat aja sih data yang kayak gininya. Ya hopefully nanti untuk etologinya ada yang baca data juga karena lumayan ya kalau yang dia teori banget kadang-kadang kita jadi bingung kayak tadi. Atau ada yang kalau nggak salah kemarin tuh ada soal jet lag atau apa gitu ya. Nah itu berarti kan ada kombinasi sama pengetahuan umumnya gitu. Oke, ada pertanyaan dulu terkait etologi. Ini nanti teman-teman boleh dicobain latihannya. Ada pertanyaan? Tiga, dua, satu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ini saya kasih contoh. Pokoknya di sini ada yang data, ada yang apa namanya, ada yang konsep. Di setiap ininya juga sebetulnya ada lagi. Nanti materi-materi yang belum saya sampaikan, teman-teman boleh dilihat aja nanti. Contoh komunikasi seperti apa, terus nanti ada perilaku mempertahankan dirinya ada kayak gimana aja. Teman-teman boleh lihat. Ada contoh soalnya juga. Untuk etologi kurang lebihnya seperti itu. Kita akan break dulu, habis itu lanjut ekologi kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ya ada? 3, 2, 1. Oke, ada. Oke, kalau gitu kita akan break dulu sampai 10.15. Terima kasih.